Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menangkap 3 pemuda pelaku pelemparan molotov ke pos polisi lalu lintas di Kota Makassar 22 Maret lalu. Mereka sengaja melempar bom molotov karena terpicu informasi hoaks mengenai kerusuhan di kota lain. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, ketiga tersangka memiliki peran mulai dari penyedia bom molotov hingga pelempar. Menurut keterangan Kapolresta Makassar, Kombes Arya Perdana, pelaku sengaja ingin membuat kerusuhan di Kota Makassar akibat terprovokasi isu hoaks bersifat nasional, sehingga mereka ingin membuat Makassar jadi rusuh. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku diketahui menenggak minuman keras. Jadi pelaku ini memang berniat untuk membuat rusuh Kota Makassar. Jadi salah satu pelakunya ini mempunyai pikiran bahwa di kota lain itu sudah rusuh, ya. Di beberapa kota lain di Indonesia ini sudah rusuh dengan adanya isu-isu yang sifatnya nasional. Kita bergeser ke Bali, Saudara. Dikepung warga selama 3 jam, pencuri pingsan di atap rumah warga di Denpasar, Bali. Pelaku berada di atap akibat kabur setelah tertangkap basah pemilik rumah. Pelaku pingsan karena kepanasan setelah sekitar 3 jam berada di atas atap. Ia tidak berani turun karena banyaknya warga sekitar yang mengepung di bawah dan takut diamuk massa. Polisi kemudian mengevakuasi Taufik si pelaku melalui plafon rumah. Ia pun digotong menggunakan tandu. Di atas rumah itu kurang lebih dia 3 jam. Dia memang di sini mungkin ketakutan terhadap orang yang tadi meneriaki, yang dimana rumahnya sempat dia masuki ke karangan rumah. Jadi takut turun karena banyak massa di bawah. Nah, setelah dilihat banyak ada warga di bawah, akhirnya menjadi suatu ketakutan. Ya, tentunya kami dari kepolisian atau dari Polsek Dentim masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Saudara, 2 kondektur bus angkutan umum di Terminal Mandalika, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat positif narkoba. Hal tersebut diketahui usai kedua kondektur bus menjalani tes urin. Keduanya langsung dibawa ke Mapolresta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, keduanya akan menjalani rehabilitasi medis di BNN Kota Mataram. Tes urin terhadap kru transportasi dilakukan untuk memastikan keselamatan pemudik, Saudara. Tes urin ini dikelar Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Mataram bersama Sat Narkoba Polresta Mataram. Tidak akan dilakukan di tempat baik badan maupun tas dan tidak terdapat barang bukti. Namun tetap kita dalami bagian di mana dia mendapatkan barang tersebut. Penyebut narkotika yang dikonsumsi? Metamfetamin. 2 orang ya, Bu. Laki-laki, dan dia mendapat dari Bima. Alasannya mereka mengkonsumsi? Alasannya pasti untuk mengejar target dan tidak tidur dan begadang. Sementara di
Karangasem, Bali, saudara, satu orang supir truk dinyatakan positif narkoba usai menjalani tes urin yang digelar oleh BNN Kota Karangasem dan Polres Karangasem di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bay. Selanjutnya, sopir tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk penyelidikan lebih lanjut. Sama BNN sama narkoba. Semuanya. Lihat koreknya dulu. Siapa supirnya ini kamu? Yuk. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap sopir truk yang melintas di Padang Bay ini ditemukan satu orang ya, positif sementara dari alat yang kita gunakan. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Karangasem bekerjasama dengan BNN Kabupaten Karangasem yaitu melakukan penyelidikan atau pengembangan ya, terhadap informasi yang didapatkan baik dari keterangan yang bersangkutan ya, kemudian juga dari barang bukti yang ditemukan mungkin nanti bisa dikembangkan apakah bisa dari komunikasi yang dilakukan melalui handphone, kami akan terus lakukan pengembangan.